bacaan itu jangankan orang Kristen, jin setan masuk boleh. Betul enggak? Setan salah apa, Mas? Aku takut setan salah apa? Kok setan jadi kambing hitam di Indonesia? Asal ada orang jahat yang disalahkan setan toh? Setan salah apa? Dia memang tugasnya seperti itu dan dia tidak bisa berubah. Kalau Anda bisa berubah, Anda adalah makhluk kemungkinan. Kalau setan, iblis, makhluk kepastian, dia tidak bisa apa-apa. Harus seperti itu. Kalau Anda kan boleh berubah. Anda mungkin ini, mungkin itu, mungkin baik, mungkin buruk. Jadi kan mending jadi manusia. Maka saya kasihan kepada setan, tidak tega. Jadi kalau saya ketemu mereka malam-malam berduyun-duyun mesake gitu, kasihan. Jadi gitu, Mas. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini saya tidak ngarang, ini beneran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit menanggapi ya. Mungkin saya bukan siapa-siapa dan mungkin nggak ada juga yang nonton video ini. Tapi setidaknya bisa membuat sedikit ada perbedaan lah. Kalau mau ambil silakan. Jika tidak ya. Oke, jadi menegaskan saja bahwasanya setan tidak ditugaskan untuk menggoda manusia. Jangan salah. Karena kata-kata ditugaskan itu seolah-olah berindikasi merupakan kolaborasi. Jadi dia dapat tugas gitu. Jadi gini ya. Kembali ke dasar hukumnya, yaitu tidaklah diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi di sini kita tarik kesimpulan golongan jin yang sudah disebut dengan setan ini, karena gini, setan itu bangsa jin, tapi tidak semua jin itu setan, karena setan itu adalah orang yang membangkang dan dimotori atau dipimpin oleh iblis, yaitu salah satu bangsa jin yang berjulukan iblis, dan orang-orang yang mengikutinya menuju kejelekan, melalaikan dan macam-macam itu pasukan iblis atau syaitan, jundus syaitan. Bahkan iblis sendiri masuk di dalamnya, disebut dengan syaitan ya. Jadi gini, jika dikatakan bahwa itu merupakan tugasnya, jadi seolah-olah kolaboratif. Bahkan saya mau ngambil salah satu contoh pun, malaikat juga itu ditugaskan untuk beribadah juga. Jadi tugas mereka menjalankan misi-misi itu ibadah mereka, dan mereka cenderung pada ketaatan, tidak ada melenceng. Adapun manusia atau jin itu cenderung pada melenceng, walaupun lebih banyak kalau bangsa jin itu melencengnya, kalau manusia lebih banyak sadarnya lah gitu. Jadi kembali kepada kasus tadi ya, kalau memang dikatakan bahwa setan itu punya tugas menggoda manusia, tentu saja dia seolah-olah mempunyai andil dalam kehidupan manusia. Tidak, bangsa jin ini juga diberikan kebebasan oleh Allah ya, untuk mendapatkan nikmat, untuk menikmati masa hidup mereka juga diuji ya. Dan adapun yang menjadi syaitan ini atau rombongan jin yang menjadi syaitan itu, mereka cenderung merusak, ingkar, karena seharusnya mereka beribadah juga tapi mereka ingkar. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Kalaupun saat ini dari golongan bangsa jin itu banyak yang menjadi setan, itu bukan tugas, karena mereka memang lalai dan kelak mereka akan dipenuhkan neraka jahanam dengan mereka, dengan orang-orang yang lalai itu. Jadi saya mau sedikit menanggapi bahwasanya salah fatal jika kita punya asumsi bahwa tugasnya setan itu menggoda. Salah. Nah, itu kerjaan mereka itulah, karena melenceng itulah sehingga mereka berdosa, karena seharusnya mereka beribadah seperti kita juga. Oke. Terkait hal itu juga sebenarnya iblis atau salah satu pemuka daripada setan ini sebenarnya juga harusnya tanggung jawab mengikuti sebuah syariat seperti mengikuti Nabi Muhammad untuk kembali kepada jalannya. Tapi karena dia sudah dipatri, tidak akan mungkin bertobat ya. Karena saya pernah dengar sebuah riwayat bahwasanya iblis mendatangi seorang nabi dan dikabarkan jika dia ingin bertobat, dia harus memberi penghormatan kepada kuburannya Adam. Dan kata-kata yang terlontar dari dia, dan itu merupakan patrian, jangankan sudah meninggal, waktu masih hidup saja dia enggan untuk menghormati karena kesombongannya. Jadi terpatri itu, sehingga dia tidak mungkin bisa bertobat.
Kembali saya ingatkan juga, salah satu bangsa jin yang usianya dikekalkan, bukan dikekalkan, maksudnya dipanjangkan, maaf ya saya salah ngomong ya, kalau kekal itu nggak putus ya, dipanjangkan hingga hari kiamat, itu cuman iblis. Adapun anak buahnya jin-jin lain itu punya usia juga seperti kita sebelum, nah kalau iblis ini sampai hari kiamat ya, karena di situ dia akan dirasakan juga siksanya pembangkangannya. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya setan tidak ditugaskan oleh Allah untuk menggoda menjerumuskan manusia, tapi sifat mereka yang cenderung untuk menuju kekafiran, menuju dosa karena mengikuti kemauan iblis tadi. Sebenarnya mereka digoda juga, dibohongin juga oleh iblis nanti, karena ada salah satu bukti bahwasanya kelak iblis ini akan didatangkan di sebuah mimbar di depan khalayak ramai, orang-orang pada menunjuk, oh itu iblis. Nah ketika dia mau, masyarakat yang menunjuk tadi mau mengklaim, ini salahmu, ini gara-gara kamu, tidak, dia berkelit, bahkan terhadap anak buahnya sendiri dia akan berkelit nantinya, bahwasanya dia hanya menggoda, dan yang melakukan adalah manusia atau jin atau setan yang mengikutinya itu sendiri. Jadi sudah jelaslah di sini bahwasanya Allah tidak mungkin berkolaborasi dengan iblis atau dengan jin untuk menjadikan mereka itu istilahnya penguji, tidak. Karena kita hidup di dunia ini juga memang ujian, dan mereka juga diuji juga. Salah satu bentuk ujiannya itu dengan kekayaan yang melimpah atau kekayaan yang berkurang, dengan kesehatan, itu ujian. Nah tambah lagi ujian tambah manusia, karena kita jadi musuh, setan tadi musuh kita, yaitu mereka ngerecokin kita, menjerumuskan kita, padahal mereka itu disuruh beribadah juga harusnya, karena juga mereka diuji dengan kesakitan, dengan versi mereka gitu, tapi mereka malah ngerecokin, menjerumuskan kita. Nah mungkin sudah mengingatkan, kesimpulannya bahwasanya sekali lagi setan atau jin, golongan setan ini mereka menggoda manusia atas keinginan mereka sendiri, terbujuk oleh iblis, bukan tugas dari Allah untuk menggoda manusia. Manusia ini sudah banyak juga ujian yang disebutkan tadi, berupa harta benda, berupa kesehatan, berupa kesenangan, itu merupakan ujian, dan setan tambah ngerecokin. Oke, mungkin itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun sedikit. Kalau ada yang ngambil, saya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Hidup cuma sekali, nggak ada salahnya kita berbagi.